pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Kalau untuk hari-hari ini kan kita ada cuaca ekstrem ini kan yang diwaspadai pertama kan angin, yang kedua hujan. Cuaca hujan itu mungkin kita update lagi informasi, minta ke BMKG bagaimana gambaran situasi cuaca. Jadi kita tetap mengikuti informasi cuaca itu yang harapan kita semua keberangkatan ini khususnya Kota Bandar Lampung berjalan baik dan lancar. Dan juga di sini Bunda minta tolong kepada Bapak Ibu yang muda-muda, karena di sini juga ada yang Bapak umur 92 tahun. Bapak bisa membantu Bapak Ibu yang sepuh. Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 27 April 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, tebing no tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Jauh nian pasar bintuhan dari... Pendengar, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan pemerintah kota terus memperkuat kesiapsiagaan bencana dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional 2026, salah satunya melalui keterlibatan aktif dalam simulasi mitigasi bencana nasional di kawasan Pantai Panjang. Reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bengkulu, Imade Ardana, mengatakan pemerintah kota terus mempersiap kesiapsiagaan bencana dalam momentum Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional tahun 2026. Salah satu melalui keterlibatan aktif dalam simulasi mitigasi bencana nasional di kawasan pantai Mdelan, Kota Bengkulu bersama TNI, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Selain itu, BPBD, kata dia, juga menyiapkan simulasi lanjutan tingkat provinsi yang direncanakan berlangsung pada September mendatang. Latihan ini akan melibatkan lintas instansi seperti BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga Tagana, serta rencana simulasi bersama TNI Angkatan Laut sebagai penguatan kapasitas personil. Dari sisi sarana peralatan penanggulangan bencana dinilai cukup tersedia, seperti alat berat, perahu karet, hingga peralatan evakuasi, sehingga cukup siap untuk menghadapi atau memitigasi potensi kebencanaan seperti banjir. Namun secara jumlah masih terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah, sehingga pemerintah kota telah mengusulkan penambahan bantuan ke BNBP. Bencana nasional yang jatuh pada tanggal 26 April 2026 ya. Jadi apa yang menjadi perhatian pemerintah kota melalui BPBD Kota Bengkulu ya. Dan yang sudah dan akan dilakukan lah kira-kira begitu ya. Yang pertama berkaitan dengan Megatrust ya. Berapa hari yang lalu di Kota Bengkulu ini, di provinsi ya, juga Kota Bengkulu kan diadakan simulasi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Mabes TNI dan Pemda provinsi ya, yang dilaksanakan di BPBD juga mencatat sejumlah wilayah rawan banjir di Kota Bengkulu, terutama di kawasan pesisir, Sungai Bengkulu dan permukiman warga. Sehingga untuk memitigasi selain mengandalkan relawan, pemerintah telah memasang 2 unit sistem peringatan dini yang rutin diuji serta mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan aktif memantau informasi kebencanaan. RRI Bengkulu, Bisri Mustafa melaporkan. Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Liat. Simpen kacamata dek belia, wahai anak
Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda. Pendengar, BPBD Kabupaten Bangka memperkuat koordinasi dengan Desa Tangguh Bencana atau Destana dalam mitigasi potensi bencana di tingkat lokal. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bangka melakukan berbagai kesiapan dengan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait termasuk Desa Tangguh Bencana atau Destana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bangka, Heriadi, mengungkapkan saat ini pihaknya terus mematangkan mitigasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. BPBD Kabupaten Bangka juga fokus memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dengan memaksimalkan peran Destana di setiap desa-desa di Kabupaten Bangka. Itu kita teruskan juga, kita sampaikan di grup ya, mengingatkan semua warga melalui grup di Destana itu sampai ke desa-desa. Begitupun kita juga menerima kalau ada dari grup itu memberikan informasi. Jadi sifatnya bolak-balik, informasi itu berjalan terus artinya. Baik pendengar, selain itu BPBD Kabupaten Bangka juga terus memantau kondisi perakiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pangkal Pinang, mengingat beberapa wilayah di Kabupaten Bangka memiliki potensi bencana puting beliung. Kalau untuk hari-hari ini kan kita ada cuaca ekstrem ini kan yang diwaspadai pertama kan angin, yang kedua hujan. Cuaca hujan itu mungkin kita update lagi informasi, minta ke BMKG bagaimana gambaran situasi cuaca. Jadi kita tetap mengikuti informasi cuaca itu, yang jelas ketika informasi ada situasi atau ada ramalan cuaca misalnya angin kencang atau gelombang tinggi, ya kita juga mengingatkan mitigasi kalau yang ke pantai hati-hati. Pendengar, BPBD Kabupaten Bangka juga berharap kepada masyarakat agar waspada terhadap berbagai potensi bencana, termasuk pengunjung pantai agar tidak berenang ketika gelombang sedang tinggi. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, selanjutnya dari Bangka Belitung kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja. Kita dengarkan seperti apa tanggapan beberapa masyarakat terkait Hari Kesiapsiagaan Nasional yang berhasil dirangkum tim RRI Jambi, Rizky Amalia. Untuk kesiapsiagaan nasional tentunya pemerintah harus menyiapkan dan mensegerakan, karena kan yang namanya bencana kita tidak tahu nih Mas, apalagi sekarang perubahan dari musim penghujan ke musim kemarau yang memang agak sedikit ekstrim. Kita juga disuruh menyiapkan air atau menyimpan air, karena itu kan merupakan salah satu menurut masyarakat kesiapsiagaan dari pemerintah itu harus gitu, apalagi cuaca yang memang ekstrim pada saat ini. Ketika Hari Kesiapsiagaan Nasional, harapannya nanti pihak terkait bisa memberikan edukasi terhadap masyarakat. Apalagi ini kan untuk Jambi sendiri, kemarin kan sempat juga kita terkena dampak dari karhutlah. Nah, harapannya juga nanti seperti yang lainnya juga, apalagi di daerah Jambi ini bagian Kerinci kemarin sempat ada berita ada banjir bandang juga ini. Supaya pemerintah daerah ini tanggap apa-apa yang terjadi di Provinsi Jambi kan, dengan keadaan yang alam yang tidak menentu, supaya bisa diperhatikan, terus ditelusuri lah supaya tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan. Dari Jambi kita kembali ke Palembang. Palembang kota kita terkenal sungai musinya. Pendengar, terkait Hari Kesiapsiagaan Nasional,
Seperti apa Sumatera Selatan dalam menghadapi bencana Karhutla 2026? Kita simak cuplikan wawancara Nova Ariana bersama Kabid Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan, Sudirman. Sumatera Selatan menetapkan status siaga setelah beberapa kabupaten juga menetapkan status siaga. Kabid Penanganan Darurat BPBD Provinsi, Pak, apa yang melatar belakangi Sumsel menetapkan status siaga Karhutla ini, Pak? Sumatera Selatan saat ini setelah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan setelah menyusul 2 kabupaten telah menetapkan, yaitu Kabupaten OI dan OKI. Itu salah satu, disusul juga kemarin setepatan tanggal 24 dapat informasi bahwa Musi Banyuasin juga telah menetapkan status siaga darurat. Jadi 3 kabupaten. Jadi dasar kita untuk menetapkan itu salah satu informasi yang kita dapat dari BMKG bahwa Sumatera Selatan nantinya di akhir Mei akan mengalami musim kemarau yang puncaknya akan terjadi di bulan Agustus September Juli Agustus September, informasi dari BMKG yang habis selesai kita rapat di tanggal 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya di tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk mengurangi kebakaran hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD saat ini telah mengajukan permintaan kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan di puncak kemarau nantinya. Proses tanda tangan Pak Gubernur itu upaya kita. Jadi kita sebelum memang menetapkan status ini juga kita telah mensosialisasikan beberapa kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. 12 kabupaten yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan itu salah satu upaya untuk segera hasil rapat di tanggal 24 yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan dan Forkompinda Sumatera Selatan serta Forkompinda kabupaten kota, 12 kabupaten kota termasuk satu yaitu jadi 13 kabupaten kota termasuk kota Palembang karena sering terjadi kebakaran di perbatasan antara kota Palembang dan Banyuasin, kota Palembang dan Ogan Ilir. Makanya kita ikut sertakan oleh kota Palembang untuk mensiagakan personil ataupun peralatan, walaupun BPBD Kota Palembang baru terbentuk di bulan Maret tahun 2025 yang lalu, tetapi mereka ada damkar dinas damkar yang selalu siap apabila terjadi kebakaran hutan ataupun lahan yang perbatasan antara kota dan beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Baik, Pak, kalau status siaga itu sendiri artinya kita tuh lebih siap ya Pak ya? Atau apa yang membedakan status siaga ini ketika kita sudah menetapkan status siaga Karhutla ini Pak? Berarti kalau kita sudah menetapkan status siaga, ini kan upaya nih, upaya pemerintah provinsi bahwa kita sudah siap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, kita sudah siap. Ini secara hukum bahwa salah satu upayanya kita menyiapkan status siaga. Jadi kita untuk berkoordinasi, berkolaborasi di lapangan baik itu dengan Forkompinda yang ada, TNI Polri, BPBD kabupaten kota yang bersinergis untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Jadi api sekecil apapun apabila terdeteksi segera kita padamkan bersama-sama dengan tim terpadu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan baik itu relawan dari PT perkebunan ataupun kehutanan yang ada di OPD kabupaten yang selalu ini makanya upayanya kita salah satu untuk menggerakkan baik itu di provinsi, kabupaten, kota apabila terjadi kebakaran hutan segera laporkan, segera kita tindak lanjut. Artinya semuanya siap ya Pak ya.
TNI, Ya, Polri, siaga ya Pak ya. harus. Jadi akan ada nanti personil-personil yang ada di tiap-tiap pos yang Bapak sebutkan tadi yang diaktifkan kembali itu ya Pak ya. Iya. Koordinasi. Nah, nanti ya siap. Memang dengan adanya SK siaga kebakaran hutan dan lahan di level provinsi, kita mengaktifkan lagi posko-posko yang mungkin selama ini setelah kebakaran hutan lalu aman hujan, nah kita mengaktifkan lagi posko-posko di titik-titik rawan akan kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Contoh, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendirikan 4 posko perbantuan ya. 2 KBOI insya Allah kalau memang Oki masih aman, nanti 3 posko akan kita letakkan di posisi perbatasan antara Palembang Indralaya, Palembang Kayu Agung, itu yang notabene sering terbakar ya di musim, kalau sudah musim kemarau akan terjadi kebakaran di seputaran jalan tol. Nah, satu lagi posko kita akan segera bentuk, kita letakkan di kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Itu salah satu poskonya untuk menghandle dan membackup teman-teman Kota Palembang apabila terjadi kebakaran di perbatasan Kota Palembang. Sering terjadi kan antara Tanjung Api-Api ke Palembang, kadang ada juga Tanjung Barangan ke Banyuasin. Nah, itu sering terjadi. Makanya kita membantu teman-teman Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang dan BPBD Kota Palembang. TNI Polri, Kamtibmas, Babinsa, seluruh sektor kita aktifkan untuk menggerakkan ya pengendali kebakaran hutan dan lahan tersebut. Baik, Pak, ini terkait dengan Hari Kesiapsiagaan Nasional 26 April. Hari ini artinya, Pak ya? Iya, memang Hari Kesiapsiagaan Bencana 2026 ini mengambil tema ya, bersatu dalam siaga, tangguh menghadapi bencana 26 April 2026 ya itu. Jadi bersatu dalam siaga, tangguh menghadapi bencana. Itu mau yang ini ya. Karena kita juga asap kita pernah menjadi bencana nasional juga ya Pak ya, Sumatera Selatan. Iya, di 2015. Iya, 2015 ya. 15, karena itu ada bantuan dari negara tetangga ya, ASEAN ya, membantu untuk pemadaman. Dan itu menjadi catatan kita nggak Pak? Jangan sampai terjadi kembali, karena mengingat tahun ini katanya kita akan ada musim kering ekstrim dan juga El Nino yang lebih awal terjadi. Jadi memang status siaga ini sangat diperlukan ya Pak ya untuk penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Agar dampak asapnya juga tidak berlebihan seperti beberapa tahun yang lalu ya Pak ya. Iya, itu makanya pemerintah provinsi kan dalam hal ini Bapak Gubernur mengeluarkan SK surat keputusan Gubernur untuk menetapkan status siaga itu sendiri. Upaya kita pemerintah provinsi dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan akibat kebakaran hutan tadi. Baik, Pak Sudirman, makasih ya Pak ya statementnya selalu untuk RRI ini Pak. Siap. Baik. Selanjutnya pendengar dari Palembang, kita menuju ke Bintuhan. Panggillah dikenal kau kaya dengan budaya, dengan semboyan terkenal serasa sehingga. Pendengar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur mengajak masyarakat meningkatkan kegemaran membaca dan mengunjungi perpustakaan. Laporan Rohil Minalta dari RRI Bintuhan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kaur kembali mengajak seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa hingga umum untuk mengaktifkan kembali budaya gemar membaca dengan berkunjung ke perpustakaan daerah. Kini perpustakaan daerah tidak lagi sekedar tempat menyimpan buku tua. Saat ini sudah bertransformasi menjadi pusat literasi berbasis inklusi sosial. Perpustakaan daerah kini menawarkan pengalaman membaca yang modern, nyaman, dan edukatif. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kaur, Saleh John, mengatakan, fasilitas modern dan koleksi lengkap perpustakaan daerah Kaur menyediakan ribuan koleksi buku, fiksi dan non-fiksi terbaru, ruang baca ber-AC, serta area ramah anak. Bagi mahasiswa dan pekerja, tersedia akses internet cepat atau wifi gratis dan fasilitas lain untuk mengerjakan tugas atau bekerja dengan suasana tenang.
Pihak perpustakaan berkomitmen mengubah citra perpustakaan menjadi tempat yang menyenangkan dan mengadakan berbagai program menarik seperti diskusi buku bulanan, kelas literasi, workshop menulis, hingga sesi bercerita atau storytelling untuk anak-anak. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, perpustakaan daerah kini juga menyediakan aplikasi perpustakaan digital, cukup unduh di smartphone. Masyarakat dapat meminjam dan membaca e-book secara gratis kapan saja dan di mana saja. Untuk itu, Salehjon mengajak mari jadikan perpustakaan daerah sebagai tujuan wisata edukasi terpopuler keluarga. Kunjungan ke perpustakaan adalah investasi terbaik untuk memperluas wawasan dan membangun generasi cerdas. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Waikanan, maksud kami dari Bintuhan, pendengar, kita menuju ke stasiun produksi Belitung. Pada kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Dexlite yang cukup signifikan membuat sejumlah pengguna kendaraan diesel di Kabupaten Belitung Timur mulai mengurangi pemakaian kendaraan mereka. Satria Ningsih melaporkan. Kalau udah 18 ya udah mendingan lah, ya kan? Paling naik 4 ribuan kurang lebih kan? Di bawah 20. Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Dexlite yang cukup signifikan membuat sejumlah pengguna kendaraan diesel di Kabupaten Belitung Timur mulai mengurangi pemakaian kendaraan. Harga Dexlite saat ini diketahui melonjak hingga menyentuh Rp20.150 per liter di wilayah Belitung Timur. Salah satunya yang dirasakan oleh Herwanto alias Pocai, warga desa Lalangjaya, Kecamatan Mangga. Ia mengatakan kenaikan tersebut cukup memberatkan terutama bagi pemilik kendaraan berbahan bakar diesel seperti mobil Pajero yang digunakannya. Ia menjelaskan sebelum kenaikan harga untuk mengisi penuh tangki kendaraan yang berkapasitas sekitar 75 liter, dirinya hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp1 juta. Namun kini biaya yang harus dikeluarkan hampir mencapai Rp2 juta. Kalau sebelumnya sih nggak ada konfirmasi dari pemerintah atau dari berita di TV nasional itu kan nggak ada, ya, udah tiba-tiba naik udah kurang lebih 75 literan, hampir 2 jutaan. Bukan agak berat banget ya. Kalau harapan sih kalau bisa turun ya kan, ya sekitaran 18 masih oke lah ya kan. Naik sih naik lah, nggak mungkin kita mau sampai turun, tapi ya tergantung minyak dunia juga sih ya kan. Terakhir, ia berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut. Menurutnya, lonjakan harga yang cukup tinggi berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat. Dari Manggar Belitung Timur, Satria Ningsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Belitung, pendengar, kita menuju ke RRI Waikanan. Wai bersaing hek wai untung mula jadi wai kanan Igok pakuan khatung wai buas sehaluan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi melalui koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran energi bersubsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Bayu Satria, RRI SP Waikanan melaporkan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waikanan melakukan koordinasi dengan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan.
Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dan serta gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kabupaten Waikanan agar tepat sasaran sesuai ketentuan dan juga tidak menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Ada beberapa hal yang kami bahas, salah satunya itu pertama terkait masalah penguatan sistem pengawasan distribusi BBM dan LPG subsidi di tingkat SPBU, agen dan pangkalan sampai juga dengan di warung-warung sebagai pengecer. Lalu kemudian terkait masalah penanganan keluhan masyarakat, khususnya petani yang ada di Kecamatan Negara Batin terkait masalah kesulitan memperoleh BBM bersubsidi dan juga upaya pencegahan penyalahgunaan dan penimbunan BBM serta gas LPG 3 kg serta terkait masalah optimalisasi peran pemerintah daerah bersama-sama dengan Pertamina dalam memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran. Dirinya menambahkan peran pemerintah daerah perlu dioptimalkan dalam pengawasan distribusi energi. Sinergitas dengan Pertamina dinilai penting untuk memastikan kelancaran pasokan. Ia menyebut pihak Pertamina mendukung langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Waikanan. Pertamina juga menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran sesuai kuota. Melalui koordinasi ini, lanjut Chandra, diharapkan stabilitas pasokan energi di daerah tetap terjaga. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha agar patuh terhadap ketentuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Waikanan kita menuju ke Sungai Penuh. Pendengar, stok bahan pangan di Kota Sungai Penuh dipastikan aman. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci menyatakan persediaan di gudang masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila RRI SP Sungai Penuh. Perum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci memastikan ketersediaan bahan pangan pokok di gudang Bulog dalam kondisi aman. Kepala Cabang Bulog Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga mengatakan, gudang Bulog saat ini terisi berbagai komoditas pangan seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, dan kebutuhan pokok lainnya. Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat tidak perlu khawatir terhadap potensi kelangkaan bahan pangan di pasaran. Afrinaldi menjelaskan, stok beras yang tersedia di gudang Bulog saat ini mencapai sekitar 1.400 ton. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan. Ia menambahkan, apabila penyaluran beras telah selesai dilakukan, Bulog akan kembali menambahkan pasokan dari regional Lampung dan juga Palembang. Hal ini untuk menjaga ketersediaan stok. Perlu kami sampaikan bahwa Perum Bulog KC Sungai Penuh untuk saat ini stok yang ada di dalam gudang kami adalah kurang lebih cukup, di mana gudang terisi penuh dengan komoditi-komoditi yang ada dari Bulog seperti beras, minyak, gula, tepung, jagung, dan komoditi lainnya. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa tidak perlu panik menghadapi lebaran ini ataupun pasca lebaran karena stok yang ada di gudang Bulog itu semuanya penuh. Selain beras, Bulog juga memastikan stok minyak goreng tetap tersedia. Untuk minyak goreng merek Minyak Kita, persediaan yang ada saat ini mencapai sekitar 100.000 liter atau sekitar 35% dari kapasitas gudang. Dengan ketersediaan stok tersebut, Bulog berharap distribusi kebutuhan pokok di wilayah Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dapat berjalan lancar serta mampu menjaga stabilitas harga di pasaran. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, kami ajak Anda menuju ke Lampung. Pendengar, pemerintah Kota Bandar Lampung memprioritaskan pelayanan bagi jamaah haji tahun 2026 agar seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana saat memberikan arahan kepada jamaah di Masjid Al Furqon. Laporan Nuria Novasari, RRI Bandar Lampung.
Semoga Bapak bisa membantu Bapak Ibu yang sepuh, amal ibadah Bapak diberikan kemudahan. Wali Kota Bandar Lampung menyampaikan pemerintah kota telah menyiapkan berbagai dukungan untuk membantu jemaah selama menjalankan ibadah haji. Fasilitas dan perlengkapan diberikan guna menunjang kenyamanan jemaah sejak keberangkatan hingga kepulangan nanti. Selain pelayanan, kebersamaan antar jemaah juga menjadi perhatian. Jemaah yang paling muda diminta membantu peserta lanjut usia mengingat sebagian jemaah haji Kota Bandar Lampung berusia sepuh untuk membutuhkan pendampingan selama perjalanan. Pemerintah Kota Bandar Lampung juga berharap para jamaah dapat menjaga kesehatan dan fokus menjalankan ibadah. Doa dari para jamaah turut diharapkan untuk kemajuan Kota Bandar Lampung agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menegaskan, pelayanan jamaah haji tahun ini menjadi prioritas pemerintah kota. Harapan kita semua keberangkatan ini khususnya Kota Bandar Lampung berjalan baik dan lancar. Amin. Dan juga di sini Bunda minta tolong kepada Bapak Ibu yang muda-muda, karena di sini juga ada yang Bapak umur 92 tahun, juga ada yang sepuh-sepuh, ya. Titip, semoga Bapak bisa membantu Bapak Ibu yang sepuh, amal ibadah Bapak diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji dan juga berkah juga rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ya, haji tahun 2026 ini Bunda minta tolong prioritas jemaah kita harus full untuk pelayanannya. Amin. Eva Duyana menyampaikan pemerintah kota memprioritaskan pelayanan penuh bagi jamaah haji tahun 2026. Ia juga meminta jamaah yang lebih muda membantu peserta lanjut usia selama menjalankan ibadah serta berharap seluruh jamaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Dengan dukungan pelayanan dan kebersamaan antar jamaah, diharapkan seluruh jamaah haji Kota Bandar Lampung dapat menjalankan ibadah dengan aman dan lancar. Pemerintah kota juga berharap perjalanan ibadah haji ini membawa keberkahan bagi jamaah dan kemajuan daerah. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 27 April 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.